Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rahmania dengan NPM 0321190084. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat. Pertama, nama sekolah yang saya ambil yaitu SMP Negeri 1 Kota Bogor. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 2. Materi pokok, mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Alokasi waktu 1 kali 40 menit. A. Kompetensi inti. K1 itu mencakup tentang spiritual, K2 itu tentang sikap sosial, K3 pengetahuan, K4 yaitu tentang keterampilan. Adapun kompetensi dasar yang saya ambil yaitu 3.12. Menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. IPK-nya yaitu pertama menyebutkan struktur dan ciri kebahasaan fabel legenda setempat. Kedua, menjelaskan struktur fabel atau legenda daerah setempat. Ketiga, mengidentifikasi ciri kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat. Keempat, menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan fabel legenda daerah setempat. Selanjutnya, kode yang kedua yaitu 4.12, yaitu memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. IPK-nya menulis cerita fabel legenda daerah setempat. Yang kedua, memerankan isi fabel dengan intonasi, gestur, dan aspek pemeranan lain yang sesuai. C. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati tayangan PPT, peserta didik dapat menyebutkan struktur kebahasaan fabel atau legenda dengan tepat. Kedua, setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan struktur ciri kebahasaan fabel atau legenda dengan tepat. Ketiga, setelah diskusi kelompok, peserta didik dapat menulis dan memerankan isi fabel atau legenda setempat dengan baik. D. Nilai penguatan pendidikan karakter. Ada religius. Religius ini saya ambil dari pembacaan doa, pembukaan pembelajaran, dan penutupan pelajaran. Gotong royong ini saya ambil dari diskusi kelompok. Kemandirian saya ambil dari tugas atau post-test yang diisi oleh masing-masing peserta didik. Yang ketiga, integritas. Yang kelima, toleransi saya ambil dari pembagian kelompok. Selanjutnya, materi pembelajaran. 1. Menelaah struktur fabel atau legenda. Di sini ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang kedua, ada penggunaan kata atau kalimat pada fabel. Ada pilihan kata diksi pada fabel, sinonim dan antonim, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, kata seru, penggunaan kata si dan sang. F. Sumber dan bahan. Sumber yang saya ambil yaitu berbentuk visual, buku teks bahasa Indonesia kelas 7 pada halaman 193 sampai 241. Bahan yaitu LKPD cetak. Media dan alat. Medianya yaitu PPT. Saya membuat PPT dari Canva. Lalu ada contoh teks cerita fabel atau legenda, serta ada gambar. Kedua, ada alat, yaitu alat yang saya gunakan ada laptop, infocus atau proyektor atau TV LED, serta ada kertas. Strategi yang saya gunakan yaitu deduktif, pendekatan yang saya pakai saintifik, metode yaitu diskusi, model yaitu discovery learning. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran.
Kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Adapun dalam kegiatan pembelajaran terdapat nilai karakter, literasi, 4C, dan HOTS. Di sini saya akan membacakan kegiatan yang mengandung nilai karakter, literasi, 4C, serta HOTS. Di kegiatan awal yaitu ada guru mengecek kondisi dan kebersihan ruang kelas. Kegiatan tersebut termasuk nilai peduli lingkungan kelas. Lalu nomor 3, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Nilai tersebut masuk ke dalam nilai religius. Selanjutnya di kegiatan inti. Dalam kegiatan mengamati termasuk ke dalam critical thinking. Serta di nomor 9 yaitu guru memberikan contoh teks, cerita, fabel, legenda, serta gambarnya di buku teks kepada peserta didik. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam literasi. Dalam kegiatan menalar, peserta dibagi menjadi 4 orang dengan anggota masing-masing 5 orang. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam collaboration, di mana peserta didik bekerja sama dengan teman kelasnya. Lalu, guru membagi kelompok berdasarkan perbedaan karakteristik peserta didik itu termasuk dalam toleransi. Selanjutnya, kegiatan mencoba. Setiap kelompok menentukan struktur fabel legenda dan menganalisis ciri kebahasaan fabel legenda. Kegiatan tersebut termasuk HOTS. Nomor 17, setelah selesai bagian pertama, selanjutnya setiap kelompok menuangkan ide atau gagasan untuk melanjutkan cerita rumpang pada teks fabel atau legenda menggunakan model discovery learning. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik diminta untuk menuangkan ide atau gagasannya dengan sekreatif mungkin untuk melanjutkan atau mengisi cerita rumpang. Selanjutnya ada kegiatan yang mengkomunikasikan. Guru meminta perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil diskusi bersama kelompoknya. Guru meminta kelompok lain menyanggah atau menanggapi dari kelompok yang maju. Kegiatan 2 tersebut termasuk ke dalam communication. Pada kegiatan akhir, peserta didik mengerjakan lembar post-test yang berisi pilihan ganda secara mandiri. Kegiatan tersebut termasuk kemandirian. Lalu nomor 24 yaitu guru meminta ketua kelas untuk menutup doa kegiatan pembelajaran. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam religius. Kemudian ada penilaian. Kemudian ada penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama, saya membuat penilaian sikap. Di sini sikap yang saya ambil yaitu bekerja sama, jujur, tanggung jawab, disiplin, sangat disiplin. Bisa dilihat aspek perilaku dinilai dengan kriteria 100 itu sangat baik, 75 artinya baik, 50 artinya cukup, dan 25 artinya kurang. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Teknik yang saya ambil yaitu latihan soal jenis esai. Adapun pedoman penskoran. Lalu pengolahan skor. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Teknik penilaian
dalam penilaian keterampilan, yaitu uji menggunakan tes tertulis. Instrumen yang digunakan yaitu siswa diminta untuk membaca dan mengamati fabel yang ada di dalam beserta struktur dan ciri kebahasaannya. Baik, berikut lampiran. Yang pertama yaitu foto sampul yang digunakan. Buku ini adalah cover buku teks SMP kelas 7 yang saya gunakan. Lalu lembar kerja peserta didik yang saya ambil dari latihan dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 7. Adapun postes, alat dan media yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ada Infocus, TV LED, laptop, kertas, serta pulpen. Dan ini rancangan PowerPoint yang saya buat. Berikut denah duduk klasikal. Di sini saya menggunakan setengah lingkaran dan denah duduk kelompoknya yaitu seperti zigzag. Sekian dari saya pemaparan mengenai RPP yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.